Jujur Li, siapa sih yang gak kenal Khalid bin Walid? The Unbeaten General, pedang Allah yang terhunus. Tapi ada satu cerita yang jarang banget masuk ke buku sejarah sekolah kita secara detail. Ini bukan soal perang lawan ribuan pasukan Romawi atau Persia. Ini soal duel gaib yang bikin bulu kuduk merinding. Bayangin, lo baru aja menang besar, Mekah udah takluk, berhala-berhala di Ka'bah udah hancur. Lo pikir tugas lo selesai? Belum. Nabi manggil Khalid buat satu misi yang sebenarnya agak creepy. Misi ini bukan cuma soal ngancurin batu, tapi soal mutusin akar kegelapan yang udah bercokol ribuan tahun. Khalid dikirim ke sebuah tempat bernama Nakhlah. Tujuannya Al-Uzza, Tuhan paling cantik tapi paling mematikan bagi kaum Quraisy. Lo tau nggak? Khalid harus datang 2 kali ke sana. Karena yang pertama, dia gagal. Bukan gagal perang, tapi gagal nemuin sosok aslinya. Yuk, kita masuk ke ceritanya. Kita mundurin waktu bentar. Bayangin vibes di Mekah tahun 8 Hijriah. Kota itu baru aja pulang ke pelukan Islam. Suasananya itu campur aduk. Ada rasa haru, lega, tapi juga masih ada sisa-sisa energi lama yang berat banget. Di sela-sela euforia kemenangan itu, Nabi Muhammad SAW sadar kalau akar syirik itu nggak cuma di Ka'bah. Ada 3 big tree berhala yang masih berdiri tegak di luar kota. Al-Lat, Al-Manat, dan yang paling powerful, Al-Uzza. Ini ibaratnya ratu dari segala berhala. Orang Quraisy kalau mau perang, tawasulnya ke dia. Kalau mau sukses, sesajennya ke dia. Nah, disinilah Khalid dipanggil. Nabi tahu, cuman orang dengan mental squad baja kayak Khalid yang bisa nyelesain urusan sama Al-Uzza ini. Ini bukan sekadar tugas fisik, ini tugas ideologis yang berat banget. Gini guys, biar lo paham kenapa Al-Uzza ini spesial. Dia tuh personifikasi dari bintang Venus, cantik, bersinar, tapi dingin. Letaknya di lembah Nakhlah. Orang-orang Arab zaman dulu bener-bener obses sama dia. Mereka ngerasa Al-Uzza itu punya nyawa. Ada bangunan megah di sana, ada pohon-pohon keramat yang dianggap rumahnya. Mereka dengar suara-suara dari dalam sana. Secara sosiologis, Al-Uzza itu simbol harga diri kaum pagan. Nabi pengen nunjukin kalau kekuatan yang mereka takuti selama ini tuh sebenarnya nothing. Tapi buat ngebuktiin itu, Nabi butuh Khalid. Khalid yang dulu juga pernah mengagumi sistem ini, sekarang harus jadi orang yang menghancurkannya. Ini adalah momen redemption atau penebusan buat Khalid. Waktu itu, Nabi Muhammad SAW manggil Khalid. Beliau bersabda, yang intinya, pergilah ke Nakhlah, hancurkan Al-Uzza. Simpel kan perintahnya? Tapi kalau Nabi yang perintahin, itu artinya ada sesuatu yang besar. Khalid gak banyak tanya. Dia tipe yes man buat urusan ketaatan. Dia langsung nyiapin kudanya, pedangnya yang udah sering banget ngerasain darah musuh, dan berangkat bareng 30 penunggang kuda. Bayangin Khalid jalan di tengah gurun, debu berterbangan, dengan misi menghancurkan simbol kesyirikan terbesar. Dia ngerasa ini tugas gampang, cuma ngancurin bangunan batu dan nebang pohon kan? Well, ternyata nggak sesimpel itu. Khalid perjalanan ke Nakhlah itu nggak sebentar. Di sepanjang jalan, Khalid pasti mikir, dia dulu pernah ada di sisi sana, sisi yang memuja berhala-berhala ini. Sekarang, dia berdiri sebagai pembela tauhid. Ada kontemplasi di setiap derap langkah kudanya. Suasana gurun yang sepi bikin pikiran makin liar. Dia tahu, tempat yang dia tuju itu bukan tempat biasa. Nakhlah punya aura yang beda. Makin dekat ke lokasi, hawanya makin berat. Kayak ada sesuatu yang ngawasin dari balik bukit-bukit batu itu. Tapi ya namanya Khalid, rasa takut itu udah dia buang. Jauh-jauh semenjak dia masuk Islam, dia cuma punya satu fokus, selesaikan perintah Rasulullah. Sampailah Khalid di lokasi Al-Uzza. Di sana ada sebuah bangunan, semacam kuil kecil dan 3 pohon samurah yang gede banget. Tanpa babi bu bebo, Khalid langsung beraksi. Dia hancurin bangunannya, dia tebang pohon-pohonnya sampai rata dengan tanah. Gak ada perlawanan, gak ada petir, gak ada keajaiban yang katanya Tuhan itu bisa ngelindungin dirinya sendiri. Khalid senyum tipis. Gini doang, pikirnya. Dia ngerasa tugasnya udah kelar secepat kilat. Dia balik ke Mekah dengan perasaan puas. Dia pikir sejarah Al-Uzza berakhir di tangannya hari itu juga. Tapi tunggu dulu, kejutan sebenarnya baru mau dimulai. Khalid sampai di depan Nabi dengan napas yang masih agak ngos-ngosan. Dia lapor, "Ya Rasulullah, Al-Uzza udah saya hancurin, rata tanah." Nabi ngelihat Khalid dengan tatapan yang dalam banget. Terus nanya satu pertanyaan yang bikin Khalid diam 1000 bahasa. "Apa kamu lihat sesuatu di sana?" Khalid jawab jujur, "Enggak ya Rasul, cuma bangunan sama pohon." Nabi terus bilang,
Kalimat yang bakal ngerubah seluruh perspektif. Khalid, berarti kamu belum hancurkannya. Balik lagi ke sana. Coba bayangin jadi Khalid. Dia itu jenderal perang kelas dunia. Dia udah ngerasain ratusan pertempuran. Tapi kali ini, dia disuruh balik karena dianggap belum selesai. Khalid nggak nanya kenapa. Dia nggak protes. Tapi di dalam hatinya, dia mulai sadar kalau ada dimensi lain yang dia lewatin. Apa yang gue lewatin? Pikirnya. Dia sadar kalau Alusa bukan sekadar materi, bukan cuman batu atau kayu. Ada ruh kegelapan yang masih ngetawain dia dari reruntuhan itu. Khalid narik nafas dalam, naik lagi ke kudanya. Dan kali ini, dia pergi dengan tingkat kewaspadaan yang beda total. Perjalanan kedua ini, hawanya beda banget guys. Kalau tadi siang bolong, sekarang mungkin udah mulai gelap atau remang-remang. Angin di gurun kerasa lebih dingin dan menusuk. Khalid memacu kudanya lebih kenceng. Pikirannya cuma satu. Gue harus nemuin apa yang Nabi maksud. Dia mulai sadar kalau dia nggak lagi berhadapan sama musuh manusia. Dia lagi berhadapan sama entitas yang udah menyesatkan ribuan orang selamat berabad-abad. Khalid ngegenggam gagang pedangnya kenceng-kenceng. Dia siap buat perang yang sesungguhnya. Pas sampai di reruntuhan Aluza, suasananya mencekam. Sunyi yang bikin telinga berdenging. Tiba-tiba, penjaga kuil juru kunci Aluza yang masih ada di situ mulai teriak-teriak histeris. Dia manggil-manggil nama Aluza. Wahai Uza, tunjukkan kekuatanmu. Wahai Uza, habisi orang ini. Juru kunci itu lari ke atas bukit. Ketakutan karena dia tahu majikannya bakal muncul dalam bentuk yang paling mengerikan. Khalid berdiri di tengah reruntuhan itu sendirian. Dia nunggu, dia nggak gentar. Dan saat itulah sesuatu muncul dari balik bayangan. Tiba-tiba muncul sosok wanita, tapi bukan wanita biasa. Digambarkan dia berkulit hitam legam. Rambutnya akak-kokoken kayak benang kusut yang ditarik-tarik. Dan matanya penuh dengan kebencian yang murni. Dia keluar sambil naburin debu ke kepalanya sendiri. Teriak-teriak dengan suara yang bukan suara manusia. Ini adalah wujud asli dari jin yang selama ini bersemayam di Aluza. Inilah nyawa dari berhala itu. Dia bukan sekadar patung. Dia adalah setan yang nyata, yang selama ini nerima sembahan manusia. Vibes-nya bener-bener kayak film horor paling serem yang pernah lo tonton. Wanita itu maju ke arah Khalid. Suaranya melengking, berusaha ngeruntuhin mental sang jenderal. Tapi mereka lupa satu hal yang mereka hadapi itu. Khalid bin Walid. Khalid ngelihat sosok itu bukan dengan rasa takut, tapi dengan amarah yang suci. Dia ngelihat sumber kesesatan bangsanya selama ini. Dia ngelihat alasan kenapa banyak orang dulu mati dalam keadaan syirik. Di detik itu, waktu seakan berhenti. Khalid ngangkat pedangnya. Cahaya bulan mantul di mata pedangnya yang tajam. Dia nggak butuh waktu lama buat mikir. Ini adalah duel antara cahaya tauhid dan kegelapan syirik. Khalid lari nerjang sosok itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Si jin atau wanita hitam itu berusaha nyerang. Tapi kecepatan Khalid itu nggak masuk akal. Dengan satu teriakan Allahu Akbar yang menggetarkan lembah Nakhla, Khalid mengayunkan pedangnya. Slash! Dia menebas sosok itu sampai terbelah jadi dua. Bayangin, itu bukan cuma nebas fisik, tapi nebas simbol ketakutan yang udah ngerantai hati orang Arab selama ribuan tahun. Sosok itu jatuh, terkapar, dan perlahan-lahan hancur jadi abu di depan mata Khalid. Sunyi kembali menyelimuti Nakhla. Tapi kali ini, sunyinya beda. Sunyinya damai. Setelah tebasan itu, Khalid berdiri diam. Dia ngeliat reruntuhan di bawah kakinya. Dia baru aja sadar. Kekuatan yang selama ini diagung-agungkan, yang disembah dengan penuh ketakutan oleh nenek moyangnya, ternyata cuma segitu doang di hadapan kekuatan Allah. Ada rasa haru yang luar biasa di hati Khalid. Dia ngerasa terhormat banget, terpilih buat jadi tangan yang mengakhiri kegelapan ini. Air mata mungkin gak netes di pipinya yang garang, tapi jiwanya nangis bahagia. Tugasnya selesai, bener-bener selesai kali ini. Kenapa Khalid harus balik 2 kali? Ini pelajarannya guys. Kadang kita ngerasa udah hijrah, udah buang berhala dalam hidup kita, tapi seringkali kita cuma buang bentuk fisiknya doang. Kita cuma hapus aplikasinya, tapi belum hapus rasa di hati. Kita cuma berhenti ngelakuin, tapi belum bener-bener benci sama kemaksiatannya. Nabi pengen ngajarin Khalid dan kita semua, kalau ngancurin kebatilan itu harus sampai ke akarnya, sampai ke jin atau ruh jahat yang ada di dalamnya. Jangan kasih sisa, jangan kasih ruang buat dia balik lagi. Khalid balik lagi ke Mekah. Kali ini jalannya lebih tegak, kudanya kerasa lebih ringan. Sampai di depan Nabi,
Dia lapor lagi. Dia ceritain semuanya. Soal wanita hitam rambut akak-kekokan yang dia tebas. Nabi Muhammad SAW tersenyum, sebuah senyum yang bikin hati tenang. Beliau bersabda, itulah Al-Uzza, dan dia tidak akan pernah disembah lagi di tanah ini selamanya. Boom! Kalimat itu adalah penutup sejarah kegelapan di tanah Arab. Sejak hari itu, Al-Uzza benar-benar jadi dongeng masa lalu yang gak punya taring lagi. Momen ini makin ngukuhin posisi Khalid bukan cuma sebagai ahli strategi perang, tapi sebagai pejuang akidah yang murni. Dia nggak cuma pinter naklukin kota, tapi dia pinter naklukin rasa, takutnya sendiri terhadap hal-hal klinik yang dulu dia percaya. Ini yang bikin Khalid spesial. Dia totalitas. Kalau udah ya Kalau disuruh hancurin, ya sampai ke akar-akarnya dia sikat. Kita butuh spirit Khalid di zaman sekarang. Spirit buat bener-bener tegas sama diri sendiri soal apa yang bener dan apa yang salah. Guys, coba deh kita refleksi bentar. Al-Uzza di zaman sekarang mungkin bentuknya bukan patung di lembah terpencil. Bisa jadi Al-Uzza kita adalah ego kita, kecanduan kita, atau ketakutan kita buat jadi diri sendiri yang lebih taat. Karena takut dibilang gak asik sama teman-teman. Khalid ngajarin kita buat berani menebas itu semua. Meskipun harus balik 2 kali, meskipun sulit, meskipun bentuknya serem, jangan setting kalau mau berubah. Sikat sampai habis. Jarang banget diangkat secara detail di konten-konten sejarah yang mainstream. Tapi ini adalah salah satu bukti betapa Islam itu datang buat banner-banner bersihin jiwa manusia dari belenggu-belenggu. Gaib yang gak perlu. Khalid bin Walid nunjukin kalau kekuatan iman itu di atas segalanya. Gak ada jin, gak ada sihir, gak ada entitas apapun yang bisa menang lawan orang yang di hatinya cuma ada Allah. Dan itu mind-blowing banget kalau lo pikirin dalam-dalam. Akhirnya, perjalanan Khalid di Nakhla jadi saksi kalau cahaya bakal selalu menang lawan kegelapan. Sebuah akhir dari ribuan tahun kemusyrikan diputus oleh satu tebasan, pedang seorang pria yang tulus cintanya pada Allah dan Rasul-Nya. Makasih udah dengerin cerita ini sampai habis. Gue harap cerita ini bukan cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi bisa jadi bensin buat iman kita semua. Jujur, gue merinding pas bagian Khalid ketemu sama sosok itu. Menurut kalian, apa berhala paling susah yang harus kita hancurin di zaman sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Dan kira-kira kalian pengen gue ceritain soal siapa lagi? Misi rahasia sahabat Nabi yang mana lagi yang pengen kalian denger? Yuk, diskusi di bawah.